有炸弹！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Maaf banget ya kemarin gak bisa upload karena PC Mimin baru bisa hidup jam 12 malam tadi guys. Tapi tenang aja guys, karena hari ini Mimin tetap menerusin alur cerita dari sang penerus Tangsan yaitu Youhao dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru yaitu Solen 2 episode 54. Yang mana pada Solen 2 episode 54 ini menceritakan Youhao yang disiksa parah oleh Wang Shaoji serta tim patroli Kekaisaran Ryu. Namun pada akhirnya Youhao akan masuk ke tempat terhebat di dalam Akademi Kekaisaran Ryu yaitu Aula Mingde. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Juzi ini pergi ke istana Kekaisaran Ryu untuk menemui salah seorang pangeran Kekaisaran Ryu. Dan terlihat pangeran dari Kekaisaran Ryu ini hanya bisa duduk di atas kursi roda. Sementara di penjara, Youhao masih disiksa dengan sadis di depan pilar naga karena kejadian dengan Wang Shaoji. Dan orang tadi langsung melaporkan kepada kaptennya bahwa Youhao ini benar-benar keras kepala. Maka dari itu pun, kapten tim patroli ini akan turun tangan sendiri. Namun Wang Shaoji menghentikan orang itu karena dia sendiri yang akan memberi pelajaran kepada Youhao. Bingbing yang melihat itu pun berniat turun tangan untuk mewakili Youhao. Namun Youhao meminta Bingbing tak bertindak karena Youhao sudah membuat rencana. Di sini Wang Shaoji yakin dirinya bisa menembus 81 titik di tubuh Youhao setelah 81 pisau tajam diaktifkan. Dan Youhao hanya bisa menahan sakitnya ditusuk pisau tajam tersebut tanpa melakukan perlawanan apapun. Dan terlihat Wang Shaoji ini sangat menikmati penyiksaan terhadap Youhao. Sementara Tian Meng terlihat khawatir melihat Youhao yang terluka ini. Namun di tengah kepuasan Wang Shaoji itu, terlihat di sini muncullah seseorang yang mengejutkan semua orang. Dan ternyata itu adalah Jing Hongchen yang langsung memberi tamparan keras ke pipi Wang Shaoji ini. Terlihat semua tim patroli pun hanya bisa menunduk melihat kedatangan ketua Akademi Mingde ini. Sementara bagai Legacy, strategi Youhao ini cukup bagus karena Youhao bisa menyadari akan kedatangan Jing Hongchen ini. Jing Hongchen pun tak menyangka jika tim patroli berani menggunakan alat penyiksaan yang begitu kejam seperti pilar naga ini. Dan Jing Hongchen hanya bisa meminta maaf karena tak bisa memenuhi tanggung jawab untuk melindungi murid setelah melihat luka parah pada tubuh Youhao ini. Dan atas perlakuan Jing Hongchen barusan, pihak akademi pasti akan memberi penjelasan kepada Wang Shaoji. Di sini Wang Shaoji bertanya apa yang bisa dilakukan Jing Hongchen kepadanya meskipun Jing Hongchen ini adalah ketua Aula Mingde. Karena bagaimanapun juga Wang Shaoji ini adalah anggota keluarga kekaisaran. Namun semua orang dikejutkan mendengar suara gadis yang menanyakan kebenaran perkataan Wang Shaoji itu. Dan ternyata di sini terlihat Juzi yang juga datang ke situ. Namun tak sendirian saja karena terlihat beberapa tentara dengan membawa senjata roh langsung mengikuti Juzi ini. Terlihat tim patroli ini cemas melihat itu karena ternyata Juzi datang bersama dengan pangeran Kekaisaran Ryu yang terlihat selalu di atas kursi rodanya, yang mana pangeran ini bernama Pangeran Sutianran. Di sini pangeran itu berkata bahwa seharusnya dirinya mewakili Wang Shaoji yang adalah adik ketiganya menjelaskan semua ini kepada Jing Hongchen setelah mendengar Juzi berkata bahwa juniornya ditangkap oleh tim patroli. Bahkan hal itu membuat pangeran itu bingung sejak kapan tim patroli ini memiliki tanggung jawab dalam mengurus masalah internal Akademi Mingde. Dan bahkan Wang Shaoji bisa bertindak sesuka hati padahal dia hanya berasal dari keluarga cabang saja. Mereka yang sangat ketakutan pun langsung tertunduk dan memohon ampun kepada pangeran ini. Dan pangeran Tianran ini langsung meminta seseorang untuk memberi pelajaran kepada mereka. Karena pangeran ini tak ingin Jing Hongchen mengalami banyak kerugian atas kejadian tersebut. Di sini terlihat seorang misterius yang langsung menghabisi tim patroli ini menggunakan bayangnya. Bahkan orang ini pun tanpa ampun menghajar Wang Shaoji ini yang sudah berani bertindak sesuka hati. Namun saat Wang Shaoji akan dihabisi, Jing Hongchen pun meminta orang itu untuk berhenti. Dan orang ini langsung melepaskan Wang Shaoji karena Pangeran Tianran ini juga memintanya berhenti.
Dan ternyata orang ini adalah dahulu bayangan, yaitu Sui Chen. Dan Jing Hongchen tak menyangka Sui Chen ini bergabung dan masuk ke dalam kekaisaran setelah 10 tahun mereka berdua tak bertemu. Tak lama kemudian dahulu bayangan ini pamit dan akan kembali lain hari karena dia masih mempunyai urusan lain. Dan Jing Hongchen pun berterima kasih kepada Tianran atas pertolongannya ini terhadap Yu Hao. Dan di sini pun Jing Hongchen pun berpamitan sambil membawa Yu Hao. Sementara Caito yang mendengar berita tentang Yu Hao pun langsung datang ke kamar Yu Hao meskipun hujan turun deras. Dan terlihat Yu Hao sudah di atas kasurnya dengan ditemani oleh Jing Hongchen dan tetua Akademi Mingde. Caito pun menanyakan, beginikah sikap para tetua Akademi Mingde terhadap murid pertukaran? Karena Yu Hao langsung mendapatkan masalah setelah guru besar mereka baru kembali ke Akademi Shrek. Tetua Akademi pun marah melihat Caito berani berkata seperti itu kepada Jing Hongchen yang adalah ketua Akademi Mingde. Namun Jing Hongchen mengakui bahwa ini adalah kelalaian darinya. Dan dia akan memberikan ganti rugi semaksimal mungkin sebagai kompensasinya jika Caito dan Yu Hao membutuhkan sesuatu. Bahkan Jing Hongchen mengaku sudah mengeluarkan Wang Shouji dari akademi. Caito pun tak akan memberi ampun jika terjadi sesuatu yang bahaya dengan Yu Hao ini. Namun Yu Hao yang tersadar langsung menenangkan seniornya itu dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Dan ternyata semua ini adalah salah satu rencana yang sudah dibuat oleh Yu Hao dan Caito ini. Kemudian Yu Hao berterima kasih karena Jing Hongchen sudah menyelamatkan dirinya. Caito pun meminta agar Jing Hongchen serta Akademi Mingde memperlakukan orang lain dengan baik. Karena Caito yakin jika Akademi Shrek pasti memberikan yang terbaik bagi siswa pertukaran pelajar di sana. Di sini Jing Hongchen pun tahu jika Xuan Ziwen sangat mengagumi dan menghargai Yu Hao. Dan Jing Hongchen meminta Yu Hao mengikuti Xuan Ziwen ini untuk belajar langsung di aula Mingde. Dan sekali lagi dengan mewakili Akademi, Jing Hongchen ini meminta maaf kepada Yu Hao. Sementara terlihat tetua Akademi pun tak suka mendengar jika Yu Hao diperbolehkan belajar di aula Mingde. Di sini Yu Hao pun berjanji tak akan mengecewakan Jing Hongchen dan Xuan Ziwen ini. Dan kemudian mereka berdua pergi serta meminta Yu Hao untuk segera beristirahat saja. Setelah itu Caito memastikan apakah Yu Hao ini sungguh baik-baik saja. Dan Yu Hao pun mengaku bahwa dirinya tak apa-apa karena ini hanyalah hal yang sepele. Dan yang penting dengan menggunakan trik menyiksa tubuh ini pada akhirnya bisa membuat Jing Hongchen luluh dan memperbolehkan para murid pertukaran dari Akademi Shrek untuk memasuki aula Mingde. Dan ini bisa dianggap sebagai keuntungan yang tak terduga. Sementara terlihat tetua Akademi Mingde protes karena Jing Hongchen memperbolehkan para murid dari Akademi Shrek ini untuk memasuki aula Mingde. Namun Jing Hongchen berkata bahwa mereka tak bisa apa-apa jika terjadi sesuatu dengan murid Akademi Shrek. Maka dari itu Jing Hongchen berpikir untuk merawat Yu Hao dengan baik. Karena Jing Hongchen sadar bahwa Pangeran Su Tianran sudah mengambil tindakan. Dan itu bukan hanya untuk memberi pelajaran kepada tim patroli di bawah kuasa Pangeran ketiga, namun juga untuk menunjukkan kebaikannya serta kekuasaannya kepada Jing Hongchen dan semua orang. Karena bahkan dahulu bayangan saja tunduk kepada Pangeran Tianran ini. Dan tetua Akademi pun mengakui jika Pangeran Tianran ini berdarah besi. Karena Tianran mampu membuat pangeran lain tak bisa berbuat apa-apa meskipun Pangeran Tianran ini menyandang disabilitas. Dan Jing Hongchen berkata bahwa sudah saatnya mereka memikirkan posisi mereka sekarang. Sementara Yu Hao masih tak berdaya di kamarnya dari pagi sampai malam. Terlihat di sini muncullah seorang gadis yang masuk ke dalam kamar Yu Hao ini. Dan ternyata itu adalah Juzi yang masih mengkhawatirkan keadaan Yu Hao. Sambil menangis Juzi hanya bisa meminta maaf karena merasa dirinya yang membuat Yu Hao celaka. Dan Juzi merasa sudah tak ada artinya memberitahu Yu Hao apapun, meskipun sebenarnya banyak yang ingin dia katakan kepada Yu Hao. Dan terlihat obrolan Pangeran Tianran kepada Juzi yang meminta Juzi tidak lagi tinggal di akademi. Karena pangeran akan mengatur agar Juzi bisa mewakili dirinya dan mengambil alih komando pasukan. Namun Juzi merasa tak akan bisa memikul tanggung jawab sebesar itu karena dirinya hanyalah yatim piatu. Di sini tetap saja Pangeran Tianran ini sangat percaya dengan Juzi karena melihat kecerdasan serta kewaspadaan Juzi, ditambah dengan pengalaman membaca buku militer dari Juzi serta kemampuan Juzi mempelajari senjata pemandu roh. Sementara identitas dan kedudukan yang belum dimiliki Juzi akan segera Tianran umumkan ke publik bahwa Juzi akan menjadi istrinya dan menjadi ratu di masa depan. Mendengar itu pun Juzi yang terkejut teringat semua kebersamaannya dengan Yu Hao. Dan Juzi pun berkata bahwa dirinya tak pantas menjadi pendamping Su Tianran ini. Di sini pun terungkap bahwa Juzi lah yang memblokir serangan menakutkan dari semua saudara Tianran untuk melindungi Pangeran Tianran ini. Meskipun pada akhirnya hal itu tetap membuat Tianran cacat seperti sekarang. Namun sejak saat itu Tianran sudah tak mengharapkan kasih sayang dari semua saudaranya, juga tak pernah memikirkan apapun tentang hubungan pria dan wanita. Karena Tianran hanya menginginkan agar Juzi menjadi istri Tianran yang sah.
Dan karena tujuan mereka sama, Tianran pun berjanji akan memberi kekuatan kepada Jushi untuk mewujudkan ambisi Jushi ini, agar Jushi bisa menggunakan tangannya sendiri mengakhiri semua perang di benua ini. Dan Jushi hanya perlu membantu Tianran mengamankan tahta raja untuk menyatukan benua, agar cahaya matahari dan bulan menyinari setiap sudut seperti misi kekaisaran Ryu ini. Dan Jushi pun hanya bisa menangis di samping Yu Hao setelah menceritakan semua itu. Kemudian di sini Jushi mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Hao, serta dia yakin bahwa Yu Hao akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Dan Jushi juga berharap agar dirinya tak pernah bertemu Yu Hao di medan perang. Dan terlihat hanya air mata yang ditinggalkan Jushi di kasur Yu Hao ini. Sementara Yu Hao yang dari tadi ternyata tidak tidur pun terlihat sangat sedih mendengar semua cerita Jushi tadi. Dan sejak kejadian itu, Jushi pun meninggalkan akademi. Dan sepertinya Jushi ini sedang memperjuangkan cita-citanya. Sementara Yu Hao yang sudah sehat langsung mengikuti Xuan Ziwen masuk ke dalam aula Mingde. Yang mana tempat ini adalah dunia senjata pemandu roh yang lebih luas. Xuan Ziwen pun langsung mengajak Yu Hao masuk ke dalam lift untuk masuk ke dalam aula Mingde lebih dalam. Dan terlihat tempat ini lebih canggih dari tempat lainnya di Kekaisaran Ryu ini. Di dalam pun Tianmeng berkata, dia mendengar bahwa hanya ada 4 orang master pemandu roh level 9 di benua ini. Sedangkan Xuan Ziwen yang adalah guru Yu Hao ini sudah berada di level 8, yang mana sedikit lagi menyentuh level 9. Kemudian pun Yu Hao tertegun melihat aula Mingde yang sangat luar biasa tersebut. Di sini Xuan Ziwen pun mengakui jika struktur aula Mingde ini memanglah rumit dan canggih seperti senjata pemandu roh. Dan di setiap ruang di tempat ini dikendalikan oleh orang-orang yang banyak untuk memastikan tempat ini bekerja dengan benar. Dan hal itu juga yang membuat alat pemandu roh yang luar biasa terus tercipta. Dan tak lama kemudian pun, Yu Hao serta Xuan Ziwen ini sampai di lantai dasar aula Mingde ini. Yu Hao pun semakin dikejutkan oleh kemegahan serta kecanggihan aula Mingde tersebut. Xuan Ziwen pun terus mengajak Yu Hao masuk lebih dalam, yang mana di sini Yu Hao tak bisa berkedip melihat keindahan tempat ini. Bahkan di sini terlihat masing-masing meja untuk setiap murid yang terpilih agar menguji dan menciptakan senjata pemandu roh yang baru. Dan tak lama kemudian pun, Yu Hao juga diberi meja yang khusus untuknya. Yu Hao pun mengakui jika kekuatan senjata pemandu roh memang tanpa batas, namun hanya di tangan orang yang tepatlah, maka senjata pemandu roh bisa mengeluarkan kekuatan terbesar. Dan pelajaran tentang kecepatan adalah hal pertama yang dipilih oleh Yu Hao. Karena Yu Hao harus meningkatkan kecepatan dirinya untuk digabungkan dengan sistem spiritual ciri khas sekte Tang. Yu Hao pun terus belajar di aula Mingde ini hingga tak terasa 6 bulan berlalu. Yang mana dalam 6 bulan ini, Yu Hao sudah berhasil menjadi master pemandu roh level 6. Dan selama setengah tahun ini, Yu Hao terus fokus menyempurnakan alat pendorongnya untuk dirinya sendiri, yang mana alat pendorong ini sekarang juga sudah menjadi alat pemandu roh level 6. Dan kemudian pun Yu Hao langsung akan menguji sepatu pendorong rohnya itu. Namun di sini Yu Hao merasa kesakitan setelah tiba-tiba mata takdirnya terbuka. Dan hal itu pun belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Hao pun teringat perkataan Yelekesi bahwa prediksi Yu Hao terhadap bahaya akan semakin tajam dan sensitif setelah Yu Hao memancing kekuatan takdir bersama singa emas saat di hutan. Dan karena itulah Yu Hao tersadar bahwa semua ini adalah peringatan tanda bahaya dari mata takdirnya. Dengan deteksi spiritualnya pun, Yu Hao langsung memeriksa semua tempat di aula Mingde ini. Dan Yu Hao melihat jika ternyata ada sebuah bom yang sudah dipasang. Dengan cepat Yu Hao langsung menggunakan pelindung tubuh Kaisar Es melihat bom itu sudah mulai meledak. Sebab tak hanya satu, karena di sini terlihat banyak bom yang meledak dengan sangat hebat. Dan terlihat bahaya pun mulai mengintai aula Mingde serta Yu Hao ini. Dan pada Solen 2 episode 55, terlihat Jing Hongchen akan menghadapi Dubushi karena ternyata sekte tubuh yang menyerang aula Mingde ini. Dan Yu Hao akan terus melarikan diri, namun Yu Hao akan bertemu dengan permaisuri Es. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 54 ini. Ternyata cerdas juga ya Yu Hao ini, karena akhirnya bisa masuk ke aula Mingde meskipun harus berkorban dulu. Padahal hanya murid-murid terpilih dari Kekaisaran Ryu saja yang bisa memasuki aula Mingde ini.
Dan apakah yang akan terjadi dengan Yahoo setelah bertemu dengan permaisuri es? Kita tunggu saja dalam Solain 2 episode 55. Akhir kata, maafin Mimin karena Perfect World harus tertunda akibat PC yang rewel. Dan see you next episode.